Ini ayam di Bekasi emang beda ya. Tuh. Klutuk-klutuk mas yang depan biasanya itu apa? Depan klutuk-klutuk itu Awetnya itu bisa kayak 2-3 kali lipat lebih awet dari bawaan mobil Stream. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki-kaki gue tuh kayak orang kesantet, tau nggak? Dicek sana sini, didiagnosa sana sini, kayaknya bagus-bagus aja semuanya. Ball joint bagus, tie rod bagus, long tie rod bagus, link stabil bagus. Tapi kalau kena jalan jelek yang agak nanjak sedikit, itu langsung bunyi kayak tuk gitu. Cuma kayaknya memang harus dibongkar semua, nggak bisa dilihat cuma kayak di terawang-terawang dipegang-pegang doang. Jadi benar-benar harus dibongkar gitu. Nah, sekarang saya sama Mas Oni yang ada di depan ke bengkel kaki-kaki yang jadi langganan kita semua. Nah, kebetulan ownernya juga asik, nanti kita ajakin ngobrol juga. Kira-kira apa sih yang jadi masalah, yang jadi kendala di kaki-kaki Honda Stream? Sebenarnya yang bikin asik adalah orang yang punya bengkel itu punya Honda Stream juga. Nah, asik kan? Hari ini gue ditemenin sama Oni buat ngebengkel. Gitu, gila, mobilnya sebenarnya nggak banyak ubahan di belakangnya, tapi cakep banget ya. Beda apa ya, yang bikin beda tuh si centong nasi di atasnya itu loh. Itu kayak spion buat ngelihat mundur karena dia nggak pakai kamera belakang kan. Kalau menurut dia nggak period correct gini gitu, dia karena sangat mementingkan hal tersebut. Terus stiker-stiker kayak 7 packs, terus perubahan kayak di plat nomor JDM itu udah cukup bikin mobil dia tuh itu mobilnya Oni tuh gitu. Itu yang paling penting kan sebenarnya dalam memodifikasi, kayak kelihatan beda gitu. Kita udah sampai di Women Auto Service, spesialis power steering dan kaki-kaki. Mas Mauso, piye sehat? alhamdulillah sehat. Kemarin udah dipegang-pegang. Ininya nggak apa-apa, itunya nggak apa-apa, tapi masih cetak-cetuk ya. Coba aku tes drive sebentar, habis itu kita cek. Tes drive sebentar terus kita cek ya. Siap. Cuma nggak tahu kenapa, ini udah keberapa kali mas? Accident ini udah berapa kali ya? Hah? 2 kali kalau yang Yakin 2 kali, yang ditabrak ibu-ibu 1. itu belakang. Terus yang dibawa temannya sampean? Ya kayak gini juga. Kayak gini juga 1, udah gini 2 kali, 3 kali. 3 kali ya berarti ya. Kenapa sih nabrak terus mas, accident terus? Kurang tahu. Setir yang hidrolik ini nggak boleh dipentokin ya mas ya kalau belok gini ya mas. Kalau pas mentok itu pas kompresi tertinggi, Jadi gampang bocor, mempengaruhi faktor hasil. Gitu. Jadi jangan sekali-kali, jangan keseringan lah. Ya. Jangan keseringan. Jalanan di Kalimalang ini adalah jalanan yang menurut saya ideal banget untuk nyoba kaki-kaki. Betul? Betul. Nah, kalau jalannya mulus kayak di BSD gitu kayak kurang gitu. Jadi kita bisa ketahuan kira-kira dia nyalanya si bunyi-bunyian ini nih dari kapan sih, pas kenapa sih, pas ngayunnya tuh gimana sih, naik turun atau pas ngayun ke kanan atau ke kiri ya mas ya, biasanya ngetesnya gitu ya mas. Iya. Jalanannya mantep banget kan. Ini sebenarnya bukan Pemdanya nggak bisa ngebenerin, tapi Mas Mauso memang meminta jalan ini jangan diperbaiki pak, ini buat ngetes mobil gitu ya mas. Iya, kalau nanti diperbaikin kita bingung ngetesnya di mana. Tuh bagian biasanya ya, ini ada kebiasaan kalau misalnya dibawa ke bengkel suaranya hilang. Tadi nggak bunyi, tapi kalau sama saya selalu bunyi. Tapi di belakang tuh kayaknya ada bunyi juga ya mas ya, kayak kriet gitu. Kalau kriet itu biasanya pusing kering, pusing knuckle. Tuh pusing knuckle ya. Pusing knuckle. Nah nanti Pusing kalau knuckle dia kering, biasanya ya karena musim hujan, kotoran naik, iya betul. gemuknya kering, jadi dia punya kriet. Nah itu masalah juga tuh. Tapi kalau lama-lama udah dibawa jalan hilang tuh. Hilang, dicuci pun hilang. Dicuci pun hilang ya. Cuci gantung hilang dia. Siap-siap. Waduh ada ayam. Ini ayam di Bekasi emang beda ya. Tuh. Nggak tahu dia kayaknya teman-temannya udah jadi ayam geprek kali ya. Mana dia? Mas. Pas depan. Oh ini wis. Wis niki wae. Lulu. Kita gendeng.
Kalau klutuk-klutuk mas depan biasanya itu apa? Depan klutuk-klutuk itu bisa dari link stabil, karet stabil longgar pun bisa, ball joint, lerot long lerot. Ya. Jangkrik ini nggak bunyi loh, di bawah sama pawangnya nggak bunyi, dan ini nggak cuma sekali dua kali ya teman-teman. Kalau kalian punya pengalaman sering ke bengkel, biasanya tuh ini terjadi ketika dipegang atau dia udah dihadapin sama montirnya atau ke bengkel gitu. Mana mas kok nggak bunyi? Ah kayaknya aman mas gitu. Sering kejadian gitu ya mas? Sering banget. Nah ini juga setelah kalau misalnya satu putaran nggak muncul, nah tuh bunyi tuh. Ada satu tempat lagi, ini tempat private-nya nih. Kalau untuk nyari-nyari bunyi-bunyian di sini. Dia kayaknya kalau per ngerenggang mas. Kalau shock ngangkat gitu, tak gitu. Shocknya ini udah pernah dibongkar? Dibongkar belum? Belum. Shocknya, nah tuh. Atasnya? Tuh. Suaranya di atas guys. Oh jadi penyakit yang kret-kret di belakang sama yang depan ini mas. Ini kret-kret kayaknya nggak usah diganti, apa harus diganti musim enggak? Kalau lebih maksimal diganti. Cuman untuk sementara, kalaupun nggak diganti pun bisa. Kita copot, kita bersihin, kita kasih pelumas lagi, kita kasih grease, hilang dia. Dapat mas? Kira-kiranya? Berarti next stepnya kayak apa? Kita bongkar ya? Turunin shocknya. Ini adalah yang ditengarai sebagai penyebab bunyi kelatuk-kelatuk tadi. Top mountnya ada support, ada mangkoknya, sama di dalam ini nih ada kayak lahar gitu. Makanya spare part mobil lain untuk mobil kita tuh udah kayak praktek yang umum dilakukan sama modifikator. Baik itu memang akal-akalan atau untuk menekan budget, atau memang maksudnya adalah untuk mencari spare part yang lebih baik dari bawaannya. Nah kali ini saya menemukan alternatif berdasarkan rekomendasi teman-teman yang udah pakai duluan. Gimana caranya si support ini yang selalu jadi salah satu titik ringkih dari kaki-kakinya Stream bisa diperkuat, yaitu dengan menggunakan spare part Civic ES. Nah si supportnya si Civic ES ini lebih solid dari bahan, udah gitu lebih secara ukurannya juga lebih besar, jadi hopefully dan memang sudah proven parts ini jauh lebih awet. Awetnya itu bisa kayak 2-3 kali lipat lebih awet dari bawaan mobil Stream. Gimana dong mas, perbedaannya apa aja sih mas, terutama mangkoknya nih? Ini punya Stream ya? Stream. Ya. Stream, ini punya Civic ES. Gitu. Bedanya apa mas? Bedanya kalau dari plat ininya sama plat bawaan punya Civic, ini bahannya lebih tebal, lebih berat. Lebih berat ya? Lebih berat. Satu, keduanya dari karetnya sendiri. Kalau punya Stream, dia full karet buat tatakan pernya. Iya. Bahannya full karet, ini lembek, full karet. Sedangkan kalau punya Civic, ini dia bahan karetnya ini dia dilapisi sama plat. Oh. Dia lebih kokoh. Ada platnya ya? Iya, ada platnya. Iya. Jadi plat itu dibungkus pakai karet, jadi dia lebih kokoh. Iya. Jadi si support sama si laharnya itu lebih terlindungi, lebih nggak kemana-mana gitu mas ya? Iya. Oke. Kalau begitu, kalau laharnya segala macam itu juga berbeda kualitasnya atau tebalnya sama si punya. Ketebalannya ada perbedaan dikit dari bahannya. Coba mana mas? Ini yang lama nih kayaknya nih. Ini yang tadi di bawah. Ya. Ini yang baru, ini yang lama. Ya. Perbedaannya apa tuh yang dari sama yang? ketebalan ininya dia beda. Oh. Ini lebih tebal. Oke. Ini lebih tebal. Bahannya. Ini kurang tebal, agak tipis. Agak tipis ya. Gitu. Begitu juga dengan mountingnya mas ya? Iya. Mountingnya apa berbeda? Kalau saya ngelihat mata sih kayak sama-sama aja. Bedanya apa mas? Untuk bahannya sendiri, kalau kita pegang kayak gini lebih beratan yang ini. Punya IS ini ya? Lebih berat ya? Iya, lebih berat dikit. Kalau yang ini agak tipis, agak ini beratnya ya? Agak ringan. Iya. Gitu. Jadi mangkoknya lebih ada platnya, jadi otomatis lebih kuat, lebih kokoh, dan secara bobot juga lebih berat. Si laharnya juga lebih tebal punyanya si IS. Sampai mangkok supportnya juga dia lebih kokoh karena bahannya juga lebih tebal. Bukan begitu mas? Iya. Oke, berarti kita langsung upgrade aja ya, pasang aja ya. Siap. Siap.
guys, ini saya udah pulang dari Mas Mausul. Kemarin pas udah beres dipasang ternyata HP-nya mati dan gak ada baterainya. Jadi ini harus besokannya. Jadi kita cobain di jalan yang nggak terlalu bagus ya. Nih coba kita tes. Sepi, nggak ada suara. Biasanya kalau kena goncangan kayak tadi tuh, ya ada lagi nih speed bump. Nggak ada suara kletuk kletuk tuk tuk gitu. Bukan kletuk ya, kalau kletuk kletuk biasanya ketuling stabil. Tapi kalau kemarin tuh sebelum dibenerin itu tuk. Oke guys, makasih banyak yang udah ngikutin sampai akhir. Jadi teman-teman kalau yang support shocknya rusak, kalau mau upgrade ingat pakai punyanya Civic Century atau Civic ES. Lebih kuat, lebih enak, dan nggak tahu kenapa ya. Ini yang saya rasain setirnya jadi sedikit lebih enteng, sedikit banget, tapi kayaknya jadi lebih enteng. Aku nggak tahu karena memang perbedaan di lahar supportnya atau gimana ya. Jadi dan mostly kebanyakan orang yang ganti juga semuanya rata-rata ngomong kayak gini. Jadi selain awet juga setir jadi lebih nyaman. Sedikit aja sih, tapi kerasa. Gitu. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.